andainya saya sebagai pengamat dan lawyer, saya mengatakan Pak Lembong, Anda harus berjuang untuk menghapus mens rea ini di posisi pengadilan, bukan di posisi abolisi. Permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi. Oke, tadi sudah kita putarkan statement lengkapnya, Mas Adi. Sebelum saya bahas lebih jauh soal pertimbangannya, Anda katakan politis sekali gitu, nggak ada penyampaian hukumnya meskipun tadi Menteri Hukum. Bang Jamin sempat tadi mau menambahkan gitu, apa yang Anda mau tambahkan pembahasan dari pemberian abolisi ini? Anda tetap menyatakan itu prematur? Ya, gini Mbak Afi. Jadi kalau dalam konteks pidana, seseorang itu bisa menghapus perbuatan mens rea dan perbuatannya itu jika sudah ada pengadilan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu dasar untuk menghapus perbuatannya, itu tidak ada perbuatan pidananya. Nah, ini kan abolisi. Kalau sudah diputus pengadilan, sudah terbukti berarti sudah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Nah, saya tadi mengatakan, kenapa kok sekarang ini cepat-cepat? Nanti saja waktu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi tadi kan Pak Hamid juga mengatakan, wah itu gelombangnya lebih besar. Terus pengacara mengatakan harusnya di awal. Kalau di awal memang saya sangat sependapat, karena abolisi itu harusnya dalam penyidikan dan penuntutan sudah dikasihkan abolisi. Jadi tidak ketahuan dan tidak bisa dibuktikan mens reanya. Tapi karena sudah diputuskan tadi oleh pengadilan, maka langkah yang terbaik untuk menghapus mens rea Tom Lembong ini, saya yakin juga Tom Lembong tidak melakukan, tidak unsur pidananya, tapi pengadilan inilah yang nantinya akan membuktikan bahwasanya dia tidak ada mens rea perbuatan pidananya. Nah inilah, nah kekhawatiran yang disampaikan tadi oleh Bang Hamid dan juga lawyer, ya kekhawatiran yang ya saya bilang kok terlalu berlebihan juga, tapi yang merasakan kan subjektif gitu, orangnya langsung kasihan juga gitu. Kekhawatiran apa yang dimaksud Bang Jamin? Ya tentu kekhawatiran tadi yang dikatakan Pak Hamid akan gelombang kekacauan atau wah itu saya pikir. Anda nggak melihat bahwa arahnya akan ke sana? Ya maksudnya tadi publikasi nanti terlalu banyak ini dan situasi akan menggaduh dan segala macam. Pertama saya ingin katakan pada saudara, saya tidak pernah mengatakan gelombang kekacauan. Akan terjadi diskursus perdebatan sengit yang bisa menyita energi waktu bangsa ini, sementara di satu sisi kita butuh fokus kondusivitas untuk kondusivitas dan kohesi yang bagus. Itu konteksnya. Oke, Anda nggak melihat bahwa arahnya ke sana? Enggak. Meskipun akhirnya banyak juga yang protes dan publik mohon maaf kalau saya sebagai lawyer ya, andainya saya sebagai pengamat dan lawyer, saya mengatakan Pak Lembong, Anda harus berjuang untuk menghapus mens rea ini di posisi pengadilan, bukan di posisi abolisi. Kalau itu pendapat saya, supaya nanti tidak ada catatan jelek di kemudian hari bahwa Anda pernah dihukum di pengadilan negeri. Abolisi tidak diterima itu gitu? Belum selesai. Karena ini kan kita sudah resmi mengajukan banding. Dengan kita sudah resmi mengajukan banding, artinya kita tidak menerima putusan tersebut. Dan putusan tersebut belum inkrah. Jadi belum bisa dikatakan bahwa putusan itu berkekuatan hukum, belum bisa. Karena masih ada proses banding gitu. Nah, justru yang sekarang berkembang dalam proses putusan tersebut tidak ada mens rea, justru sebaliknya. Dan apa namanya, Pak Tom Lembong ini dianggap bahwa sudah menang. Kami merasa diri kami sudah menang. Ketika tidak ditemukan mens rea itu. Karena kami dalam proses pengadilan itu karena terbuka untuk umum, masyarakat melihat langsung. Sedangkan tadi kalau bicara formalitas putusan, nah disinilah
kami ingin membahas bahwa banyak masalah dalam putusan tersebut. Nah, kenapa bisa jadi masalah? Kenapa hakimnya seperti itu? Itulah yang perlu mungkin nanti kita kupas satu-satu. Ada apa di balik semua itu? Urusan laporan ini juga salah satunya adalah untuk mengupas itu, membuka itu. Bang Hamid, kenapa kemudian kalau anggaplah Anda setuju bahwa kenapa nggak dari awal gitu? Kenapa Presiden juga tidak melihat apapun pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Presiden hari ini dan memberikan abolisi? Kenapa nggak dari awal? Ya, saya kira begini ya. Presiden awalnya ini, ya, saya kira menganggap aja ini adalah hal biasa terjadi. Kemudian makin hari gelombang protes, ya, sebagaimana atau gelombang dukungan lah minimal kepada Tom Lembong semakin besar. Tom Lembong semakin membesarkan. Sehingga Presiden mungkin terusik rasa keadilannya. Oh, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kok ada kasus seperti ini? Semua elemen bangsa ikut berteriak kan? Perguruan tinggi, para ahli, sebagaimana yang Mas katakan tadi, amikus curiae datang dari berbagai kalangan. Mungkin di situ dia terusik. Bahkan I have to do something. Aktivis anti korupsi juga. Aktivis anti korupsi. Exactly. Aktivis anti korupsi juga ikut bersuara mendukung kita. Padahal ini kasus korupsi padahal. Presiden itu menyahutinya dengan cara bahwa saya ingin buktikan, saya punya hak konstitusional, saya mengikuti cara berpikir Anda tentang proses keadilan. Dan saya ingin puaskan rasa keadilan Anda. Mungkin itu ya, mungkin. Kita kan nggak pernah berhubungan ini. Perlukah kemudian juga memeriksa kejaksaan dan hakim? Wah, ini tugasnya beliau yang mengajukan. Karena abolisi, kalau kemudian konsepnya adalah katakan bahwa ada sesuatu, Presiden terganggu, perlukah kemudian ini dikelirkan, diperiksa kembali jaksa dan para hakim? Iya, jangan lupa Tom Lembong sudah di penjara selama 9 bulan. Itu supaya jangan jadi sia-sia. Bagi kita, bagi Pak Tom Lembong tidak ada dendam dalam soal ini. Dia sudah ikhlas, itu konsekuensi perjuangan buat dia. Tetapi yang kita hindari adalah muncul Tom Lembong lainnya dengan sistem peradilan kita ini. Jadi momentum ini sebetulnya bisa kita gunakan kesempatan kita untuk mereformasi total sistem penyidikan kita, sistem peradilan kita yang bermasalah. Jadi kalau selama ini hakim ditangkap karena kasus suap, ini hakim dipermasalahkan karena kasus ditekan misalnya, atau apa gitu kan, atau ketidakproporsionalannya gitu. Kan ini kan mudah dinilai. Tadi yang Pak Hamid katakan, dari mana hakim muncul kalimat ekonomi kapitalis, bisa dibuka itu persidangannya. Ada nggak dalam persidangan itu membahas tentang ekonomi kapitalis gitu. Sehingga ke depan dengan gaji-gaji hakim yang sudah semakin tinggi, semakin naik, harus dipertanggungjawabkan profesionalitasnya. Jadi hakim tidak perlu lagi takut ada tekanan, tidak perlu lagi ada khawatiran atau apa-apa. Dia betul-betul fokus menangani kasus dengan cara yang profesional. Itu harapan kita. Itu yang menjadi tujuan laporan dan upaya-upaya yang saat ini dilakukan. Pak Hamid, saya kembali ke Anda. Kalau kemudian tadi sama-sama kita dengarkan statement dari Menteri Hukum, apa tanggapan Anda mendengarkan statement beliau yang sempat disampaikan oleh Mas Adi bahwa seperti pertimbangannya memang unsurnya beratnya lebih ke politik daripada ke permasalahan hukum. Ekspektasi saya, pemerintah melalui Menteri Hukum atau siapapun yang diberi kewenangan mengelaborasi itu definisi kepentingan umum persatuan bangsa, sehingga orang tidak terlampau curiga ada apa di baliknya ini. Ya, itu satu. Yang kedua, ada baiknya memang pemerintah menjelaskan kepada rakyat ya dasar-dasar hukum dari semua ini supaya jelas dasar konstitusinya ini, kemudian undang-undang lanjutannya di mana supaya komprehensif penerimaan orang. Kalau yang saya saksikan tadi itu terlampau bersifat umum penjelasannya, ya kepentingan umum demi persatuan bangsa. Membangun bangsa dengan semua elemen politik, kurang lebih seperti itu. Itu yang harus dielaborasi. Apa unsur-unsurnya apa? Biar kita semua ini bisa melihat. Tidak karena ada misalnya menduga-duga apa tadi Mas Adi bilang itu. Misalnya sekarang saya, Mas Ginting sebagai orang independen, beliau ya. Kita kan ini hanya menebak jalan pikirannya pemerintah. Kenapa dia lakukan dari itu? Kata-kata yang disampaikan gitu ya? Disampaikan. Oke. Baik, Mas Adi.
Silakan. Apa kemudian dari statement itu mengapa apa yang perlu sebenarnya ditegaskan oleh Menteri Hukum ketika memang tujuannya untuk rekonsiliasi nasional, kondusivitas dan lain-lain. Sementara ada bacaan-bacaan yang lain kan? Ya memang secara normatif kalau kita mendengarkan statement dari Menteri Hukum satu persatu ya, kan setidaknya ada sekitar 40.000 katanya yang diusulkan sebenarnya kepada Presiden untuk mendapatkan amnesti dan abolisi. Cuman tahun ini yang dianggap sesuai dengan syarat dan memenuhi unsur itu ada 1.117. Itu adalah penjelasan-penjelasan yang sifatnya normatif. Apalagi dikaitkan dengan presiden-presiden terdahulu, memang hampir semua presiden kan memberikan amnesti, ada abolisi dan seterusnya. Yang menjadi agak ramai itu mungkin ini the one and only, baru pemerintahan kali ini di mana abolisi dan amnesti itu terjadi pada urusan tipikor, tindak pidana korupsi. Kalau yang lainnya biasanya nih soal hate speech, kemudian undang-undang ITE, kemudian dianggap menghina kepala negara, kemudian makar, provokasi tanpa bersenjata dan seterusnya. Itulah yang kemudian perdebatan-perdebatan umum. Tapi saya tidak pernah mendengar penjelasan secara hukum memang, secara explicitly yang disampaikan oleh Kementerian Hukum. Yang ada adalah soal kondusivitas, kerjasama dengan elemen dan seterusnya. Jadinya saya pun juga ikut menduga-duga, jangan-jangan inilah yang terjadi sesaat setelah ada amnesti, tiba-tiba PDIP menyatakan memberikan dukungan total kepada pemerintah. Betul. Padahal kalau mau jujur sebenarnya, tanpa ada amnesti sekalipun, sikap politik PDIP sejak awal, sejak Prabowo Subianto dilantik 20 Oktober 2024 menyetujui semua hal yang dilakukan oleh pemerintah. Kenaikan PPN 12%, soal makan bergizi gratis, sekolah rakyat, subsidi, semuanya totally. Jadi momentum itulah yang kemudian ditafsirkan. Ada sesuatu yang ingin diredam. Ada sesuatu yang sebenarnya ingin ini diakhiri soal spekulasinya. Karena Afi, kalau tanpa amnesti sama abolisi ini, saya termasuk yang aku yakin ini akan terjadi snowball bahwa pemerintah hari ini secara perlahan juga disasar. Di mana rakyat sedang mencari keadilan, ada kriminalisasi, tidak ada mens rea, tapi kok ini tidak menjadi intensi dari pemerintah. Jadi suara ini sepertinya sampai pada ring 1 dan ring istana. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan subjektivitas seorang presiden, lahirlah apa yang disebut dengan abolisi. Itu dugaan saya. Karena kan ini subjektivitas, hak prerogatif dong, yang tidak bisa diganggu-gugat dan dimiliki oleh setiap presiden. Dan per hari ini saya kira kegaduhannya agak sedikit berkurang memang. Tapi kemudian menyambung tadi statement Mas Adi gitu ya, kalau PDIP dari awal memang sudah menyatakan, tapi dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, apa langsung otomatis anak abah ini mendukung pemerintah? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.